Garuda. Menjala bangku. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Australia di laga kedua Grup A Piala Asia U23 2024. Duel tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Nasir bin Khalifa Stadium, Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia U23 dan juga Australia U23 sama-sama mengincar kemenangan. Sebelumnya di pertandingan pertama, Garuda Muda menelan kekalahan 0-2 dari Qatar U23 dan juga anak asuh Tony Fitmar imbang tanpa gol dengan Yordania. Sementara itu, Sintayong telah melakukan analisa mengenai kekuatan Australia dan juga Yordania. Namun Sintayong menganggap calon lawan nanti malah memiliki performa lebih baik. Performa Australia lebih baik daripada Yordania, kata Sintayong di Doha, Kamis 18 April 2024. Meskipun memiliki performa lebih baik, pria asal Korea Selatan itu menilai Australia hanya kurang dalam urusan mencetak gol. Akan tetapi ia menganggap bahwa lawannya masih lebih baik. Kekurangannya hanya tidak bisa cetak gol saja. Tetapi menurut saya Australia memang lebih baik, sambungnya. Australia tampil mendominasi saat bermain imbang dengan Yordania. Mereka memiliki 71% penguasaan bola serta menciptakan 13 peluang dengan 2 di antaranya mengarah ke gawang. Sementara Yordania hanya mampu menguasai 29% penguasaan bola serta memiliki 3 peluang dengan 2 di antaranya mengarah ke gawang lawan. Sayangnya, Australia gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di 10 menit akhir untuk mencetak gol kemenangan. Kondisi Garuda Muda kurang ideal di mana kini hanya tersisa 21 pemain pasca kalah dari Qatar 0-2 di laga perdana. Hal ini dikarenakan Iver Jenner dan juga Ramadan Sananta dipastikan absen usai menerima kartu merah. Iver harus absen di laga kontra Australia, sementara skorsing lebih lama diterima oleh Ramadan Sananta karena ia mendapatkan strike red card yakni absen di 2 laga. Sementara itu pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong sendiri sudah berpesan kepada para pemainnya untuk segera bangkit dari laga lawan Qatar meski masih dikecewakan dengan kepemimpinan wasit. Di samping itu untuk laga lawan Australia hadirnya Justin Hubner sangat penting dalam laga ini. Ia dilepas oleh Kerezo Osaka pada Rabu 17 April 2024, yakni setelah bermain di laga kontra Groland Marioka pada ajang Piala Liga Jepang 2024. Justin Hubner bermain selama 90 menit dalam laga ini, mencatatkan 1 umpan kunci berbuah gol, serta membantu tim meraih clean sheet. Alhamdulillah di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung, kata Erick Thohir, sumber laman resmi PSSI. Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang, setelah Iver Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia, saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fight. Tambahnya, Justin Hubner bisa saja menjadi pengganti Iver Jenner di posisi gelandang bertahan. Namun Sintayong perlu melihat kebugaran sang pemain lantaran ia bermain penuh untuk Kerezo Osaka pada Rabu, sedangkan laga kontra Australia berjarak tak sampai 1 hari. Justin habis pertandingan Piala Jepang, sepertinya langsung jalan ke bandara, kata Sintayong, dan kemungkinan besok pagi atau Kamis 18 April 2024 akan sampai di Doha. Tambahnya, Sintayong juga punya pilihan lain sebagai pengganti Iver Jenner dalam diri Nathan Chueon, dan pemain LC Heerenveen itu bermain di lini tengah pada babak kedua setelah Iver Jenner diusir wasit saat kontra Qatar. Dengan melihat posisi di klasemen grup A, kecil kemungkinan bahwa Sintayong melakukan pendekatan bertahan untuk lawan Australia. Sementara di posisi striker masih ada Hoki Caraka dan juga Jim Callis-Royer yang belum dimainkan. Jelang pertandingan ada sebuah janji yang diutarakan oleh pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong. Sintayong mengatakan kondisi para pemain Timnas U23 Indonesia saat ini sedang menurun, dan ini setelah ketidakadilan wasit Nasrullah Kabirov saat memimpin pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Timnas Qatar U23, yakni pada laga pembuka Grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Senin 15 April 2024. Dalam laga itu, Timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Qatar. Banyak kerugian yang dialami oleh Timnas U23 Indonesia di bawah kepemimpinan wasit asal Tajikistan tersebut. Hingga akhirnya PSSI resmi melaporkan wasit tersebut ke AFC. Kemudian melihat kondisi pemain menurun, Sintayong berjanji akan membuat Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk bangkit. Menurutnya para pemain Timnas U23 Indonesia harus kembali fokus untuk menghadapi Australia. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia wajib meraih kemenangan atas Australia
apabila ingin mempunyai peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan ini tentu saja akan sulit, sebab Australia juga membidik kemenangan setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Yordania, yakni dalam laga perdana grup A Piala Asia U23 2024. Memang ketidakadilan keputusan wasit kemarin membuat suasana pemain sangat down. Tapi karena hari ini ada pertandingan lagi, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur pemain. Para pemain pun mendengarkan arahan saya dan bisa berlatih dengan baik, kata Sinteyong. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak memberikan porsi latihan berat kepada anak-anak asuhnya. Ia hanya ingin menjaga kondisi para pemain agar tidak cedera dan juga siap untuk menghadapi Australia. Jadi tidak ada latihan dengan intensitas tinggi. Kami fokus ke latihan fisik dan taktik untuk mengantisipasi permainan Australia, ucap Sinteyong. Sementara itu kekuatan timnas U23 Indonesia dipastikan bertambah dalam pertandingan nanti. Pasalnya Justin Hubner telah dilepas oleh Kerezo Osaka dan akan bergabung bersama timnas U23 Indonesia melawan Australia. Dijadwalkan Justin Hubner akan tiba di Qatar pada Kamis 18 April 2024 pada waktu setempat. Justin Hubner mempunyai waktu untuk istirahat sebelum nantinya bertanding melawan timnas U23 Indonesia. Sekarang kami mohon dukungan penuh dari masyarakat Indonesia kepada kami agar mereka bisa terhibur, tutup Sinteyong. Melawan Australia tentunya bukan hal yang mudah. Australia pasti akan bertekad untuk meraih kemenangan mengingat laga pertama mereka berakhir seri 0-0 melawan Yordania. Dan ada 3 pemain Australia yang mungkin bisa diwaspadai timnas U23 Indonesia. Yang pertama ada Alok Wall. Alok Wall berposisi sebagai striker. Ia menjadi salah satu pilihan utama pelatih Tony Whitmer di timnas U23 Australia. Pemain Central Coast Mariners itu sudah mencatatkan 15 pertandingan bersama timnas U23 Australia. Wall juga sudah mencetak 5 gol bersama timnas U23 Australia. Ia juga menjadi bagian timnas U23 Australia ketika menjadi runner-up Piala WAF 2024 di mana ia mencetak 3 gol. Wall pernah membuat Bali United dikicari di Piala AFC. Saat itu Central Coast Mariners melawan Bali United di babak penyisihan. Pada laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Rabu 8 November 2023 tersebut, Central Coast Mariners menang dengan skor 2-1. Wall mencetak 1 gol dan juga menyumbang 1 assist. Kemudian yang kedua ada Callum Talbot. Callum Talbot adalah kapten timnas U23 Australia. Pemain Melbourne City itu berposisi sebagai bek kanan. Ia sudah mencatatkan 9 pertandingan bersama timnas U23 Australia. Berposisi sebagai bek kanan, ia patut untuk diwaspadai karena cukup kerap naik untuk membantu serangan dari sisi sayap. Dan yang terakhir ada Risiole. Risiole juga patut untuk diwaspadai. Ia berposisi sebagai gelandang serang. Risiole mampu memberikan umpan berbahaya untuk pemain depan. Dan Risiole sendiri saat ini menempa karir di Belgia bersama tim U21 Westerlo. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji mengharapkan laga timnas U23 Indonesia versus Australia nantinya bisa dipimpin oleh wasit profesional dan juga bisa bersikap adil. Jelang menghadapi laga ini, PSSI pun memiliki harapan besar agar skuad Garuda Muda bisa tampil nyaman dan juga maksimal. Hal ini karena pada laga perdana Piala Asia U23 kali ini, pertandingan timnas U23 Indonesia lawan Qatar diwarnai kontroversi. Dalam ajang yang berlangsung pada Senin 15 April 2024, tim Merah Putih menelan kekalahan 0-2 dari Qatar. Namun kekalahan timnas U23 Indonesia ini dibarengi dengan beberapa kontroversi keputusan wasit. Selama pertandingan timnas U23 Indonesia versus Qatar tersebut dinilai ada beberapa keputusan wasit yang dinilai merugikan. Bahkan keputusan wasit Nasrullah Kabirov waktu itu dinilai tidak tepat dan hanya memberatkan timnas U23 Indonesia. Situasi ini membuat skuad Garuda Muda merasa dirugikan. Di samping itu, PSSI pun tak tinggal diam dengan melihat situasi ini. PSSI bahkan melaporkan ke FIFA terkait keluhan kepemimpinan wasit laga antara timnas U23 Indonesia melawan Qatar. Menurutnya, kepemimpinan wasit dalam mengambil keputusan perlu dilihat lagi. Dengan harapan PSSI, kejadian yang dialami oleh tim asuhan Sinteyong tersebut ke depannya tak terjadi lagi. Oleh karena itu, dalam laga skuad Garuda Muda melawan Australia ini, Sumarji berharap wasit yang memimpin timnas U23 Indonesia bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan juga adil. Tak hanya wasit di tengah lapangan saja, tetapi Sumarji pun berharap wasit video assistant referee atau VAR juga bisa menjalankan tugasnya dengan tepat.
Pasalnya sebelumnya saat timnas U23 Indonesia melawan Qatar dinilai banyak yang merugikan. Wasit versi Pakornpu Udom yang sebelumnya memimpin pun mendapatkan banyak sorotan dari pecinta sepak bola tanah air. Untuk itu PSSI berharap untuk semua wasit yang memimpin nantinya bisa menjalankan tugasnya dengan adil. Tentunya diharapkan juga wasitnya tak akan ketakutan karena dapat tekanan berat saat memimpin pertandingan. Harapan kami semoga laga timnas U23 Indonesia versus Australia nanti pimpin wasit dan wasit VAR yang profesional dan fair play tentunya, ujar Sumarji saat dihubungi Rabu 17 April 2024. Ya, sekedar informasi, timnas U23 Indonesia saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup A dengan poin yang masih 0. Sementara itu posisi puncak saat ini dihuni oleh Qatar dengan 3 poin dan juga Australia serta Yordania baru mengemas 1 poin. Setelah melakoni laga melawan Australia nantinya, tim Merah Putih akan menghadapi laga pamungkas melawan Yordania pada tanggal 21 April 2024. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Australia pada laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 dan berikut jadwal siaran langsung Indonesia versus Australia. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Australia hari ini, Kamis 18 April 2024. Laga Indonesia U23 versus Australia akan disiarkan secara langsung oleh RCTI mulai pukul 20.00 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia berjumpa Australia di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Laga ini akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Nasir bin Khalifa. Di samping itu, Sintayong harus memutar otak lebih keras untuk menurunkan pemain pengganti ideal yang sepadan. Terlebih untuk posisi vital yang ditinggal oleh Ivory. Indonesia tak boleh larut meratapi kekalahan dari Qatar di laga perdana. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus bangkit dan juga meraih poin saat menghadapi Australia pada laga kedua. Peluang Indonesia lolos ke fase grup makin menipis jika gagal meraup poin dari Australia. Dan Garuda Muda kini berada di posisi juru kunci tanpa perolehan poin. Ya, menarik untuk dinanti apakah Indonesia mampu meraih poin atau Australia atau malah menelan kekalahan kedua di grup A. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho mendapatkan pujian dari Ceitzis yang menyebut pemain Persija Jakarta itu memiliki kelengkapan sebagai bek. Ceitzis merupakan muka baru di Timnas Indonesia yang kini menjadi andalan Venezia FC. Pemain yang memiliki panggilan baru yakni Bang Jayadi dari warganet itu menempatkan Rizky Ridho di tempat pertama ketika ditanya soal pemain lokal paling berpotensi. Pemain 23 tahun tersebut memberikan pujian pada Rizky Ridho setelah bersama dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret yang lalu. Ceitzis pun merasakan bermain bersama Rizky Ridho di jantung pertahanan. Jadi secara garis besar pemain, dari kualitas yang aku lihat di semua pemain timnas, aku pikir Ridho pemain defender yang sangat bagus, ucap Ceitzis dalam tanya jawab di kanal YouTube Yusa Nugraha. Ceitzis tak hanya memuji Rizky Ridho berdasarkan performa, tetapi juga dari kemampuannya memimpin rekan-rekan sebagai kapten. Dia seorang pemimpin juga dari belakang. Jadi aku sangat menikmati bermain bersama dia dalam 2 pertandingan terakhir dan di latihan. Dia kuat dalam bertahan tapi dia berani juga untuk bermain. Jadi itu sangat bagus untuk dilihat dan ada beberapa pemain lagi. Dan dia juga masih umur 22 tahun. Kayaknya juga nggak sembarangan dia bisa jadi kapten lawan Vietnam dan juga di Timnas U23, kata Ceitzis menambahkan. Sementara itu selain Rizky Ridho, Ceitzis juga menyebutkan 3 pemain yang masuk dalam kategori muda dan juga potensial di tubuh Timnas Indonesia U23, yakni Witan Sulaiman dan juga Pratama Arhan. Kapten Australia U23 Callum Calvert telah melupakan hasil imbang lawan Yordania demi raup kemenangan penting di 2 laga tersisa, termasuk laga lawan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Australia hanya mampu meraup 1 poin usai bermain imbang 0-0 lawan Yordania pada laga perdana grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Senin 15 April. Callum Talbot meminta rekan setimnya tidak patah arang menatap peluang lolos ke perempat final meski ditahan imbang Yordania. Kami seharusnya mendapat 3 poin di pertandingan itu, tetapi sekarang kami bisa memikirkan tentang apa yang akan terjadi di beberapa pertandingan berikutnya. Dan 2 pertandingan berikutnya sangat penting bagi kami, ujar Talbot. Puncak klasemen grup A saat ini dikuasai oleh Qatar yang sukses menaklukkan Indonesia 0-2 pada laga perdana. Sementara Australia bertengger di peringkat kedua dengan 1 angka, dan Olyroos bertekad menyapu bersih kemenangan di 2 laga tersisa demi menjaga asa lolos ke Olimpiade 2024. Namun Australia harus berjuang lolos ke fase grup lebih dahulu untuk mewujudkan target ke Paris. Artinya Australia wajib finish sebagai juara grup atau setidaknya runner-up untuk memastikan 1 tempat ke perempat final.
Setelah lolos fase grup, Australia wajib mengamankan posisi 3 besar Piala Asia U23 2024 agar mendapatkan tempat di Olimpiade Paris tahun ini. Finish keempat di Piala Asia U23 memaksa Australia U23 untuk melewati jalur babak playoff melawan salah satu negara dari Konfederasi Afrika yang juga finish keempat, yakni Guinea. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.